mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, kita mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur, tunaikan syukur kami atas kebaikan, atas kesetiaan, atas berkat Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau selalu memberikan kami hari yang mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama apa yang dimakan lebih banyak utama sekali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia.
dalam surga mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini bukan kebetulan Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena ada rencana-Mu yang indah atas setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Engkau disenangkan atas pujian kami. Dan saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja atas setiap kami yang ada di tempat ini. Kami akan Kau pulihkan, bahkan kami akan Engkau bentuk menjadi sesuatu yang indah, yang lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebenaran firman-Mu pun akan mengubahkan hidup kami, akan melapangkan jalan kami. Meskipun kami dengar cuma sebagian, tapi sebagian itu pun kami percaya mengandung kuasa yang luar biasa. Bentuk kami, ubahkan hidup kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa semua ya. Saya percaya luar biasa. Sudah lama saya nggak ketemu. Saya tadi ketemu, begitu melihat AI, Susu semuanya tambah muda semua ya. Meskipun lama nggak ketemu, tapi ternyata bukan malah tambah tua, tambah muda yang saya lihat. Berarti sebentar saja kita nggak ketemu ya. Malah tarik mundur ini ya. Saya lihat tadi wah semuanya tampak muda. Bunda aja wajahnya berseri-seri ya. Tadi saya ketemu Pak Yopi ya, saya sampai panggilnya Ko Yopi ya. Wah, tampak muda, haleluya. Yang kelihatan tetap sama cuma Jo saja ya. Yudi tampak muda, Saud juga, Billy juga ya. Apalagi Bro Victor ya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita harus tahu kenapa alasannya Tuhan Yesus naik ke surga. Ada beberapa alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Mungkin bisa ditayangkan. Ini saya rangkum ada dua alasan yang mungkin untuk kita semua ya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mau menyiapkan tempat bagi kita di surga dan janji datang kedua kalinya. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ayatnya. Bapak Ibu nggak usah buka, di depan sudah ada. Yohanes 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Alasan yang pertama, Tuhan mau menyediakan tempat buat kita di surga, dan Dia janji datang kedua kalinya. Itu apa? Janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Alasan yang kedua, Tuhan Yesus mau mengutus Roh Kudus untuk menjadi Roh penolong. Ayatnya kita baca lagi Bapak Ibu ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Ada janji Tuhan buat kita. Meskipun alasannya Tuhan Yesus naik ke surga banyak ya. Ada dia harus dia menggenapi nubuatan
dari nabi-nabi yang terdahulu. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah yang akan bertahta di sana, dan masih banyak lagi. Tetapi ada janji saat dia mau naik ke surga, ada sebuah janji, ada beberapa janji buat kita. Salah duanya itu tadi Bapak Ibu ya. Dia mau menyiapkan tempat, dia mau mengutus roh penolong buat kita. Kalau Bapak Ibu dengar janji itu sudah menerima belum? Belum ya. Yang namanya janji itu kita yang menerima janji itu kita belum menerimanya. Kita baru menantikannya. Amin. Next berikutnya, perintah Yesus menantikan janji Bapa itu ada di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pertama ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mungkin kita baca bersama-sama lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima. 3, 2, 1. Pada suatu hari ada perintah Tuhan Yesus, yaitu menanti janji Bapa. Bapak Ibu, kira-kira menanti itu bagaimana? Membosankan ya. Kalau antri ke dokter, apalagi giginya sakit, dokter gigi senut-senut begitu ya, cekot-cekot, setengah jam menunggu, itu bisa lebih dari 5 kali. Betul nggak? Sebentar, wong giginya sakit aja cerewet nanya terus ya. Nanya terus 5 kali. Kemarin di kafe istri saya yang ada di Kopeng, Bapak Ibu dulu sering ke Kopeng. Ada orang menanti makanan 40 menit karena hari itu long weekend ya, ramai sekali. Menanti 40 menit, nggak sabar. Tanya berkali-kali, akhirnya marah-marah. Sudah bayar penginapan, karena marah, nggak jadi nginep, ditinggal pulang. 40 menit. Demikian menanti itu kayaknya kata yang sepele tetapi dijalanin susah ya. Menanti itu banyak orang gagal di dalam penantian. Yang tunggu makanan saja, tapi memang saya juga wajar ya, orang kalau lapar itu emosinya. Maka jangan main-main sama orang lapar. Karena orang lapar itu, wah, singa kalau lapar itu berbahaya ya, macan kalau lapar itu berbahaya. Kalau orang jangan ganggu macan luwe gitu ya. Jangan ganggu macan ngeleh bahasa Jawanya ya. Kalau macan lapar, wah dia nggak kenal siapa kita. Pokoknya yang bisa dimakan, ditelan, dimakan. Demikian orang itu tadi ya, kami semua kena semprot. Untung tidak dimakan Bapak Ibu. Next, berikutnya, menantikan atau penantian itu adalah suatu proses ya. Suatu proses menunggu. Biasa berkaitan dengan waktu, kesabaran, belajar, pembentukan, memperbaiki diri, dan menunggu hasil. Banyak orang itu gagal di sini. Orang tidak mau menunggu. Orang tidak mau menantikan yang namanya proses. Janji Tuhan itu tidak seketika langsung diberikan, tetapi Tuhan menyuruh menantikan. Saat itu dia katakan suruh menanti, tidak boleh pergi, disuruh tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan apa yang namanya janji. Ternyata menanti itu sesuatu proses yang dikatakan enak, tetapi dijalani enggak enak.
Banyak anak-anak Tuhan gagal di dalam proses. Banyak anak-anak Tuhan tidak lulus di dalam proses. Banyak atau sedikit? Doa nggak dijawab-jawab, berhenti ke gereja, nggak Tuhan-Tuhanan dulu. Minta berkat belum dikasih, pergi kemana? Pergi ke dukun. Wong dukunnya aja nggak punya uang, perginya ke dukun. Betul? Nggak punya uang, perginya ke dukun cari pesugihan. Lalu dukunnya aja melarat. Dukunnya aja buka praktek karena nggak punya uang. Kalau punya uang dia udah nggak buka praktek. Tapi orang-orang masih tetap nggak bisa mikir. Alternatifnya ke dukun itu kalau ada duit, rukun. Nggak ada duit, Bapak itu dicuekin. Betul? Maka proses menanti itu ada proses yang harus kita jalani. Proses yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki karakter untuk kita bisa menjalani proses. Jadi Bapak itu luar biasa. Ada roh penolong yang Tuhan janjikan itu menolong bagaimana? Menolong apa sih? Semuanya. Ya, dia akan menolong, dia akan menyertai hidup kita. Peran Roh Kudus itu luar biasa banyak sekali. Ya, kemarin hari Minggu saya khotbah tentang peran-peran Roh Kudus, banyak sekali Bapak Ibu, belasan, puluhan peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh penolong itu akan menolong kita semuanya di dalam kehidupan apapun yang kita perlukan. Anak-anak Tuhan itu rencana Tuhan selalu indah. Amin. Tuhan nggak merancangkan Bapak Ibu nggak punya uang, Bapak Ibu sakit penyakit, itu bukan rancangan Tuhan. Maka ada Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan menuntun. Amin. Tetapi kita harus lulus terlebih dahulu apa yang namanya proses. Proses itu tidak mudah, proses itu menyakitkan kadang. Tetapi proses selama kita punya hati menjalani sebetulnya enggak sulit. Betul nggak? Selama kita menjalaninya enak, kita sabar, selalu ada jalan. Amin. Kita mau belajar dari firman Tuhan next berikutnya. Bagaimana penantian yang tidak sia-sia? Kita baca dulu ayatnya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang ke-13. Setelah mereka ayat yang ke-14. Mereka semua bertemu dengan senanti dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Amin. Bapak Ibu bisa tangkap apa yang saya dikasih merah, bertekun dengan senanti. Kita mau belajar bagaimana penantian supaya kita bisa menantikan itu dengan enak dan tidak sia-sia. Yang pertama, next berikutnya ya. Penantian itu adalah proses yang harus kita jalani. Itu bukan terus kita berhenti menyerah, tetapi proses yang terus menerus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, ya, saat Tuhan Yesus mengatakan menantikan janji Bapa, ada perintah menantikan. Itu kata kerjanya pakai present infinitive aktif.
Present itu artinya proses yang terus menerus. Terus menerus sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kita dapatkan. Kita menantikan sampai kita mendapatkan. Itu proses yang harus kita jalani sampai kita mendapatkan. Terus menerus. Jadi perintah Tuhan Yesus saat Dia mengatakan disuruh menantikan. Menantikan itu disuruh menanti yang terus menerus sampai kita menerima. Jangan berhenti kalau kita belum menerimanya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, penantian dengan tekun. Tadi ya, yang saya garis, saya warnai merah. Mereka dengan bertekun dan sekali. Tekun, bertekun memiliki arti terus menerus, konsisten, tetap berusaha, tidak menyerah, setia, percaya. Kebanyakan dari anak-anak Tuhan itu tidak terus menerus, gampang menyerah, tidak konsisten. Doanya berapa kali tidak dijawab, Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian tentang kami sekeluarga kan? Istri saya pernah bersaksi ya, bagaimana dulu keluarga kami pecah. Istri saya berdoa terus, dia berdoa secara konsisten, tidak pernah menyerah. Belasan tahun bukan waktu yang singkat, tetapi ada proses. Kadang kita nggak tahu yang namanya proses. Apakah kita berpikir Tuhan ada di mana? Saat kita berdoa, doa kita tidak dijawab, Tuhan itu di mana? Kenapa seakan-akan tidak dijawab? Oh, kita sakit penyakit, kita berdoa, kok nggak tambah baik? Kok malah tambah sakit? Yang dulu sakitnya sebelah kanan, sekarang tambah sebelah kiri. Tapi saya tidak menyerah. Begitu terus tidak menyerah, kanan kiri sudah sakit, doa lagi, tambah tengah. Terus berhenti. Begitu seringnya. Betul tidak Bapak Ibu? Yang senyum-senyum berarti aku ya. Haleluya. Kadang kita gagal di dalam bertekun. Seakan begitu tidak dijawab, kita menyerah di tengah jalan. Istri saya belasan tahun dia berdoa, dan kesaksiannya pun sempat beberapa kali menyerah. Tetapi yang namanya proses, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kita diproses, kita berdoa, kita tidak jemu-jemu. Kenapa tidak dijawab? Bukan Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak pernah tidur. Benar? Tuhan itu selalu bekerja. Tuhan itu selalu bekerja, tetapi pekerjaan Tuhan kadang kita tidak mengerti. Kalau dulu istri saya masih keras dan saya juga yang masih temperamen, bahkan dibilang bukan sumbu pendek, hampir nggak ada sumbunya ya, langsung meledak. Tuhan baru proses saya. Doa dia supaya suaminya kembali sama dia, bukan Tuhan tidak proses. Tuhan baru memproses saya. Tuhan baru memperbaiki saya. Tuhan juga memperbaiki istri saya. Sehingga saat saya siap, istri saya siap, baru disambungkan. Doa itu baru dijawab. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Maka jangan kita berhenti dengan namanya proses. Kita harus terus bertekun. Tekun di dalam doa, tekun terus menerus menantikan apa yang namanya janji Bapa. Konsisten itu sesuatu yang susah sekali.
Saya ini pengusaha ya, di kantor saya, di pabrik saya, bikin peraturan mudah. Begitu bikin peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, karyawan nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Jalan cuma seminggu. Begitu besoknya karyawan begitu nggak ada yang negur lagi. Yang bikin peraturan aja nggak konsisten. Apalagi yang menjalankan. Karena konsisten itu sesuatu yang susah. Membuat sesuatu gampang, tetapi konsistensi itu adalah sesuatu yang sulit. Betul nggak? Konsisten itu sesuatu yang sangat sulit. Mungkin banyak kita menantikan apa yang namanya berkat Tuhan. Kenapa nggak diberkati sama Tuhan? Mungkin kita nggak percaya Tuhan mau berkati, bisa berkati. Ada keraguan. Saya mau kasih tahu, menantikan itu yang terakhir itu percaya. Kalau kita berdoa, kita sendiri nggak punya iman, Tuhan bisa berikan, yaitu belum terjadi. Amin nggak Bapak Ibu? Kalau kita punya iman, itu terjadi, maka akan terjadi. Ini ada Pak Pendeta juga ini ya, Pak James. Pendeta itu tugasnya mendoakan. Betul? Kalau ada orang sakit parah, Pak Pendeta dipanggil, Pak James katakan dipanggil. Pak James datang, lihat orangnya keadaan sudah kritis, bisa dibilang sentik-sentik gitu ya. Tahu sentik-sentik enggak Bapak Ibu? Enggak tahu? Kritis. Sudah mau selesai. Ini siapa contoh Pak Jin ya? Pak Jin datang. Tapi saya percaya kalau Pak Jin punya iman, pasti sembuh. Tetapi seandainya nggak punya iman, waduh, ini sebentar lewat. Ini sebentar, tidak lama ini. Wah udah parah. Percuma didoakan. Tidak percaya. Kira-kira bisa sembuh. Untungnya Pak J nggak seperti itu ya. Langsung didoakan. Kalau kita nggak percaya di dalam proses, kita nggak percaya. Menjalani proses itu kalau nggak percaya berat sekali. Bener nggak? Berat sekali. Kalau kita nggak percaya, wah, nanti penantian saya sia-sia. Ini saya penantian saya nggak akan ada hasilnya ini. Saya mau nunggu sampai kapan lagi? Nah, penantian sudah akan lebih panjang. Amin Bapak Ibu. Menantikan yang namanya Roh Kudus itu sebagai roh penolong untuk semuanya, untuk berkat, untuk tuntunan di dalam hidup, untuk kesehatan kita, semuanya. Dia adalah roh penolong yang menolong hidup kita semuanya. Saya mau kasih kesaksian dulu Bapak Ibu. Saya mau jual yang namanya properti, saya mau jual tanah saya. Ya, saya sudah doa sama Tuhan. Bukan saya nggak punya iman. Iman ada, iman kuat, saya percaya, doa saya dijawab Tuhan. Tetapi di hati saya sudah bilang begini, nanti kalau tanah saya ini laku, properti saya ini laku, saya mau beli mobil ini, saya mau pergi ke sini. Wah, hawanya yang dipikirkan yang enak-enak bulan terus ya, yang sesuatu yang mewah, sesuatu yang duniawi. Yang saya pikirkan, wah ini pokoknya kalau begitu laku, wah, yang saya incer saya mau beli mobil ini, saya mau ganti mobil. Habis ini saya mau beli ini, saya mau pergi ke sana, saya mau beli jam, saya mau beli Rolex. Itu yang ada di pikiran saya. Saya doa, kira-kira tanah saya laku nggak? Belas nggak ada yang tanya. Gak ada ngelirik sama sekali. Tapi suatu hari keinginan saya itu sudah hilang semua. Saya sudah gak pengen mobil itu, saya sudah gak pengen jam Rolex.
pergi ke sana sudah nggak pengen, Tuhan sudah ubahkan hati saya. Tanah itu saja saya udah nggak mikir mau dijual lagi. Tahu-tahu ada orang datang nawar. Ajaib Tuhan. Itu cara kerja Tuhan. Penantian, kita harus tahu cara kerja Tuhan. Menanti adalah Tuhan mau bentuk kita dulu sesuai kehendak. Sesuai kehendak Tuhan atas hidup kita, penantian baru Tuhan berikan. Di saat saya sudah nggak pengen mobil itu, saya nggak pengen, saya sudah punya rencana, ya Tuhan kalau ini nanti saya dapat ini, saya mau bangun rumah buat Engkau, saya mau pelayanan ke sini, pelayanan ke situ, itu baru langsung ada orang tanya. Ya, jadi saat itu saya renungkan, oh ya, yang dulu saya pengen itu sesuatu yang kalau Tuhan berikan, berkat itu Tuhan berikan, langsung lenyap, langsung hilang. Tuhan berkati saya itu akan masuk di dalam pundi-pundi yang tidak cuma berlubang tapi tidak ada dasarnya. Begitu masuk, selesai. Tuhan nggak mau memberkati kita untuk berkat itu langsung hilang. Tuhan nggak mau berkati kita, berkat itu menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan mau berkatin kita supaya kita anak-anak Tuhan memang hidupnya terberkati dan menjadi berkat. Bapak Ibu bisa nangkap? Itu cara kerja. Itulah penantian. Penantian harus kita percaya, kita tahu bukan Tuhan tidak bekerja, tapi Tuhan terus bekerja. Ada bagian yang harus dibereskan terlebih dahulu. Ada bagian kita yang belum beres, itu Tuhan akan bereskan terlebih dahulu. Baru kita berkat itu atau doa kita dijawab segera. Tangkap semua Bapak Ibu. Tetapi tetap kita tidak boleh menyerah di dalam doa dan pengharapan. Pengharapan itu tidak boleh kita selesai. Terus kita berdoa, terus berusaha. Yang namanya proses itu juga usaha. Kalau kita berhenti berusaha, ya nggak mungkin jadi. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa tangkap semuanya? Yang ketiga, penantian dengan sehati di dalam doa. Tadi ya di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 14 yang saya kasih warna merah. Bersehati di dalam doa memiliki arti. Doa yang sehati itu tidak ada ikut, tidak ada perselisihan, tidak ada kesombongan. Setia dan percaya. Kembali saya tulis setia dan percaya. Kalau doa itu hati kita nggak murni, ya nggak bisa terjadi. Bapak Ibu punya usaha, saya pun punya usaha. Saingannya banyak nggak orang yang usahanya sama seperti saya? Kira-kira kalau saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau usaha saya ini meningkat. Saya mau mematikan usaha saingan saya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nggak mungkin dijawab. Betul? Saya doa, Tuhan berkati usaha saya, pimpin usaha saya, ini adalah milik kepunyaanmu, perusahaan ini adalah milik kepunyaanmu. Kami percaya pasti maju dan mengalahkan saingan saya itu. Gimana kira-kira? Hati kita tidak murni di dalam doa. Hati kita di dalam penantian kita tidak murni. Urusan mereka urusannya Tuhan. Urusan kita ngurusin apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Doa itu fokus kepada apa yang kita mau, apa yang ada di dalam diri kita,
Dan saya mau kasih tahu lagi, Tuhan itu cara bekerja Tuhan. Kalau kita menantikan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak menjawab semua keinginan kita, tetapi Tuhan memberikan yang terlebih dahulu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ada yang kita inginkan dikasih, itu bonus Bapak Ibu. Bonus ketaatan kita, itu ada bonus kesetiaan kita, itu ada bonus kepercayaan kita, itu bonus iman kita. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih menjawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, daripada apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga doa itu jangan kita menyerah. Penantian memang tidak enak, tetapi kalau kita percaya, oh Tuhan. Tadi lagunya juga sama ya, biar jadi kehendak-Mu ya. Apa tadi Bil? Hari yang terbaik ya. Kalau doa, ya biar jadi kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan, kita ngomong sama Tuhan bukan nggak boleh ngomong, harus ngomong. Itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Apa sih keinginan kita? Apa sih penantian kita? Itu kita ngomongkan sama Tuhan, kita sampaikan. Tetapi jangan salah, kita harus di akhir doa kita, seperti saat Tuhan Yesus bilang, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi semua tahu ya, biar kehendak-Mu yang biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, bukan kehendak kita. Maka itu tidak ada ego. Kalau egois, kita akan kecewa sama Tuhan. Egois, kita mementingkan keinginan kita, kita menantikan apa yang kita mau, apa yang kita mau, apa yang kita mau, kita akan kecewa. Ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya akhirnya bisa murtad. Terus tidak ada orang menantikan janji Bapa, menantikan doa, menantikan jawaban doa. Itu orang nggak boleh sombong. Kalau sombong, ya nggak bisa. Yang mau ngasih itu siapa? Yang minta siapa? Kita harus tahu diri. Posisi kita itu di mana? Jangan Tuhan diatur-atur. Ya, kan banyak orang doa itu ngatur Tuhan ya. Betul enggak? Tuhan, saya mau habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini. Wah. Tuhan malah diatur-atur, Tuhan malah diperintah-perintah ya. Suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sini. Kita ini siapa Bapak Ibu? Kita yang percaya sama Tuhan, kita yang berserah, menantikan yang betul, tidak ada kesombongan, tetapi kita yang nurut sama Tuhan. Tuhan kok perintah-perintah ya. Tuhan pokoknya besok aku sudah ditagih 500 juta, besok pagi harus ada uangnya. Mang Tuhan utang apa sama kita? Betul? Tuhan utang apa sama kita? Kok harus besok ada? Dan Bapak Ibu, jangan membatasi kuasa Tuhan. Yang saya bilang, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak. Mungkin kita tahu kita butuhnya 500 juta. Kalau Tuhan mau kasih 1 M, kenapa cuma diterima 500? Amin. Saat istri saya pengen suaminya kembali dan percaya sama Tuhan, suaminya kembali dan jadi pendeta. Bonusnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan bisa kasih lebih. Jangan membatasi. Kalau kita menantikan janji Tuhan, jangan lupa tadi merendahkan diri, jangan sombong. Jangan kita mengatur, biar jadi kehendak-Mu, bukan
bukan kehendak. Maunya sehat, maunya sakit perut, maunya Tuhan sembuhkan. Pokoknya Tuhan, ini sakit sekali, pokoknya saya taunya saat ini harus sembuh. Betul, Tuhan jawab, perutnya langsung sembuh, nggak sakit. Padahal sakit perutnya sumbernya bukan dari perutnya. Ternyata sakit perutnya sumbernya empedu. Tuhan diperintah-perintah, pokoknya hari ini harus sembuh perutnya. Harus, pokoknya aku udah nggak tahan, saat ini juga Tuhan sembuh. Ya sembuh, perutnya nggak sakit, empedunya terus. Gimana? Tuhan lebih tahu dibanding kita. Tuhan, aku berserah, tubuh ini milikmu. Engkau tahu apa yang kau alami, Engkau tahu deritaku. Dan aku percaya kuasamu tak terbatas. Kuasamu sanggup memulihkan, membuat aku semuanya pulih. Tubuhku akan semuanya sehat. Bukan aku yang sakit lagi, tapi aku percaya pada saatnya tiba, aku menjadi pemenang, sakit penyakit tidak berkuasa atasku. Kan lebih enak doa begitu kan Bapak Ibu, daripada membatasi Tuhan yang bisa menyembuhkan semuanya. Penantian kita kenapa hanya beban-beban kita saja? Amin Bapak Ibu. Next berikutnya. Nah, penyebab penantian itu menjadi berat dan bahkan gagal, itu ada faktor internal, ketidaksabaran. Seperti saya tadi ngomong, doa nggak dijawab-jawab, Tuhan ini kemana ini? Pindah perginya, kejar pendeta sana didatangi, ada pendeta datang lagi ke sana didatengin. Ketidaksabaran menantikan proses, ketidaktaatan. Bapak Ibu, faktor adalah tidak taat. Itu yang menghambat juga penantian itu menjadi panjang. Penantian itu bisa menjadi panjang karena kita tidak taat. Taat itu kata yang sederhana ya, cuma 4 angka, tapi taat itu kata ajaib. Mau dibaca dari belakang juga sama ya. Taat, mau depan belakang sama, taat. Taat gampang nggak jadi orang taat. Taat itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi itu anak-anak Tuhan harus taat. Taat firman Tuhan. Kalau hidup kita masih ya karo-karuan nggak taat sama firman Tuhan, artinya hidup kita masih di dalam dosa. Kenapa dalam dosa? Oh, saya nggak dalam dosa. Saya hidup saya lurus, tetapi saya nggak jadi pelaku firman Tuhan. Maaf, saya katakan Anda orang berdosa. Definisi dosa yang paling gampang adalah tidak menuruti kehendak Tuhan. Definisi dosa yang paling mudah adalah tidak mengikuti kehendak Tuhan atau tidak mengikuti firman Tuhan. Kalau kita nggak ngikutin firman Tuhan, ya penantian kita jadi panjang. Betul enggak? Penantian akan panjang. Kemudian hati yang tidak kudus. Bapak Ibu, hati itu harus murni. Jadi orang itu jangan sampai punya hati yang jahat sedikit. Amin. Jangan punya hati yang tidak baik sedikit pun di dalam hidup kita. Lihat orang sukses, puji Tuhan, haleluya, ikut senang. Gak ada iri. Ikut tetangganya tiba-tiba beli mobil, wah haleluya, tetangga aku. Susah nggak ngomong gitu? Kebanyakan gimana? Koyok korupsi itu. Wih, jadi hakim ya. Wah, itu habis ke dukun itu.
Wah, itu bukan kepandaian dia, bukan itu karena untung anaknya dinikahin orang kaya. Betul? Maaf, itu juga hati yang murni. Itu hati yang gak bersih. Kita ngomongin, ya sudah, orang senang ibu ikut senang. Saya bilang, wah itu sekarang hidupnya enak. Iya baik, anaknya dapat orang kaya. Maaf, itu ada iri sedikit di hati kita. Ada gak terima kenapa nasib kita gak seperti itu? Kenapa anak kita gak dinikahin sama anak orang kaya? Sebetulnya betul. Kenapa kamu gak kaya yang betul? Iya gak? Kenapa kamu gak kaya? Koreksi dirimu sendiri. Bukankah Tuhan menjanjikan anak-anak Tuhan adalah anak-anak raja karena dia adalah raja? Amin. Kita koreksi diri kita daripada koreksi orang. Hati yang keras tidak mau dibentuk, itu juga menghambat, memperpanjang penantian dan akan gagal. Hati yang keras itu nggak mau dikasih tahu. Hati yang keras itu nggak mau dibentuk. Firman Tuhan yang enak dijalanin, yang nggak enak terus luweh. Betul? Ada pendeta hari Minggu khotbahnya nggak enak, khotbahnya teguran. Sebetulnya bersyukur kalau kita merasa tertegur oleh khotbah, itu namanya hati kita tidak keras. Kita masih bisa dibentuk. Tetapi kalau kita nggak mau terima, atau sebetulnya kita adalah sesuai yang dikatakan oleh firman itu, tetapi kita tidak merasa, maaf, hatimu keras. Namanya kamu nggak mau dibentuk. Apa Ibu bisa tangkap? Ya, miliki hati yang murni, hati yang tulus. Tulus seperti Mbak, sedih seperti ular itu contoh untuk cerdik, bukan jahat Bapak Ibu ya. Ular itu memang di dalam, kalau kita baca di dalam Kejadian, dia yang menipu Hawa. Jadi ular ada digambarkan sosok jahat, tetapi saat Tuhan Yesus mengatakan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, berarti bukan cerdiknya suruh jahat, bukan, beda konteks. Tapi cerdik artinya kita berpikir dengan hikmat. Jangan asal, jangan terus disamakan ular semuanya jahat, pokoknya ular jahat, tidak. Ya, amin Bapak Ibu. Next, berikutnya. Oh, ini kok tetap nomor 1, harusnya nomor 2 itu salah ya. Eksternal. Bapak Ibu, di dalam penantian kita ada banyak kadang ujian yang datang. Ujian itu datangnya dari luar. Betul nggak? Saat kita menanti-nanti, ada orang datang yang perkataannya meruntuhkan iman. Ah, percuma kamu doa terus. Sudah takdirmu itu ya seperti ini. Sering nggak dengar seperti itu? Istri saya waktu menantikan saya, sudah orang-orang bilang, percuma yang kamu tunggu itu nggak mungkin kembali. Bahkan ada yang buangnya dia, buangnya tahu, ramal. Udah, kamu nggak usah mikirin dia, nanti kamu akan dapat orang lain. Ini yang digambarkan ini, saya sudah lihat sosoknya, ada orang yang baik hati, orangnya baik. Betul ya? Pernah kesaksian. Jadi dia waktu kesaksian itu saya nangis ya. Ternyata sosok yang baik hati yang dilihat sama peramal itu saya. Haleluya. Buktinya saya kembali, dia dapat jodoh lagi, saya lagi, ya kan? Baliknya saya lagi.
dibilang baik hati, oh haleluya, saya nangis. Istri saya kesaksiannya, mau nanti jodohmu yang berikut adalah orang yang baik hati, orangnya begini-begini, digambarkan yang super sekali. Wah, ini aku Tuhan, saya bilang. Wah, haleluya. Kadang ada orang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan saat itu tidak cuma teman-teman dia, tidak cuma saudara kandung istri saya yang menyampaikan perkataan yang meruntuhkan iman, tetapi hamba Tuhan juga mengatakan seperti ini. Maaf, saya mau katakan perkataan yang meruntuhkan penantian, meskipun itu dari hamba Tuhan atau itu dari siapapun, itu bukan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perkataan yang membangun iman itu adalah perkataan dari Tuhan. Perkataan yang tujuannya baik itu adalah perkataan dari Tuhan. Perkataan yang meruntuhkan iman atau perkataan atau saran yang membelokkan dari tujuan, maaf, itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu bisa nangkap? Banyak hal untuk seperti itu. Wah, kamu percuma nunggu dia, wong kamu itu jiong sama dia. Tahu jiong Bapak Ibu? Cara magnetnya nggak ketemu. Plus sama plus mendal. Betul? Kalau mainan magnet itu plus sama plus nggak bisa nempel ya. Kok manusia mau diurusin perkataan orang? Mending baca firman Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak menjadi dipisahkan. Amin. Mending kita ngomong seperti itu. Maka baca Alkitab setiap hari. Alkitab mengajarkan kita, oh semuanya sudah ada di dalam Alkitab kita. Jangan kita percaya kepada orang yang ngomongnya meruntuhkan. Tidak cuma kita dengar dari telinga, ada contoh yang tidak baik. Contoh dulu mungkin istri saya melihat ada teman-temannya yang nikah lagi kok sekarang hidupnya enak. Meruntuhkan iman enggak? Ujung-ujungnya sekarang enak enggak? Yang mereka enggak enak, saya enak. Perkawinan saya ini, saya kalau sama istri saya kayak jatuh cinta terus setiap hari. Kayak bulan madu ya. Setiap malam saya peluk istri saya bilang I love you. Do you love me? Bang, mau ini ya. Saya selalu katakan betul? Mantapnya mantap. Bukan geleng tapi lihat ya, istri saya mantap. Bahkan sekarang istri saya bilang gini, kalau saya belum sini, saya belum dipeluk, saya belum kamu omongin I love you. Sedang contohnya dia dulu. Hari ini pisah ranjang, bahkan pisah rumah yang dulu kelihatannya mungkin enak. Jadi kita jangan mencontoh penantian berat dan gagal kadang kita mencontoh sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mencontoh, kita menunggu berkat. Oh ada orang yang pasang nomor dapat banyak, kita berhenti doa, kita berhenti berharap sama Tuhan. Hitung tabungan, istri dipanggil, dompetmu ada berapa, kasih saya semua. Saya dapat nomor istimewa, begitu pasang bablas. Betul? 2 minggu yang lalu ada orang datang tempat saya mau pinjam. Kenapa kamu pinjam? Gara-gara mesin bur
Loh, kok gara-gara mesin bor pinjam uang? Saya punya mesin bor kalau mau pinjam. Saya bilang begitu. Bukan, gara-gara mesin bor. Iya, gara-gara mesin bor kenapa kamu pinjam uang sejumlah itu? Saya bilang, kalau mau pinjam bor, saya punya bor. Gara-gara mesin bor, saya lihat di online mesin bor harga sekian, bukan saya nggak punya uang sekian. Tapi, saya pengen dapat mesin bornya gratis. Dimasukinlah sejumlah uang di dalam judi online. Salah pejet. Pejetnya kebanyakan sedikit nolnya. Yang mau dimasukin nolnya 6, kepejet tambah 1 jadi puluhan. Begitu. Saya bilang, lah terus judinya mosok kalah habis segitu. Enggak kalah. Tidak kalah. Saya bahkan menang sejumlah sekian. Lebih dari untuk beli mesin bor. Sudah menang. Tapi begitu saya mau tarik uangnya, akun saya tiba-tiba hilang kehapus. Saya hubungin tempat judi online, saya sudah diblokir. Saya bilang, yang ngajari siapa? Betul Bapak Ibu? Kadang kita melihat berkat itu, kita doa berkat gak Tuhan berikan. Ingat, ada yang Tuhan mau kerjakan terlebih dahulu. Manajemen keuangan kita belum beres, kita belum bisa mengelola keuangan. Tuhan mau ajarin dulu. Jangan kita terburu nafsu, lihat tetangga itu pasang nomor, ini kok judi online. Nanti seperti orang yang datang ke rumah saya 2 minggu yang lalu, judi online menang pun hilang, apalagi kalah. Yang menang pun hilang, apalagi kalah. Ya jawaban saya ini pendeta, membantunya doa, nggak bantu ngutangin. Saya bilang, saya mau doa buat kamu biar kamu insaf terlebih dahulu, biar kamu bertobat. Percuma saya pinjemin, kamu cemplungin lagi. Karena saya tahu orang itu selalu terlibat perjudian, nggak pernah selesai. Dari pergaulan yang dari lingkungan yang kadang penantian itu bisa gagal. Apa iman kita runtuh, semua bisa dari faktor eksternal. Dari diri kita seharusnya kita murni, hati kita murni, kita orang yang taat. Selesai dengan eksternal, hati-hati. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya, slide terakhir, kesimpulan. Saya panggil Billy tim musik tadi WL untuk maju. Penantian di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Penantian yang di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Selama kita menantinya betul-betul di dalam Tuhan. Jangan menyerah pengharapan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Gusti boten ate sare. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan itu selalu bekerja. Kita yang nggak tahu dia bekerja apa. Maka jangan mudah kita mengambil kesimpulan. Tuhan nggak jawab. Ini nasib saya. Ini takdir saya. Takdir kita anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka atas hidup kita. Memiliki kesetiaan dengan ketaatan dan konsistensi. Jangan menyerah tetapi berserah pada Tuhan. Tahu berserah? Berserah itu biar Tuhan bekerja. Tuhan, aku mau kau bawa kemana suka-suka. Kamu mau jawab seperti apa? Engkau tahu keinginanku, tapi yang biar yang jadi adalah
rencanamu dan kehendakmu. Karena aku tahu kehendakmu jauh lebih besar daripada kehendakmu. Amin Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan satu lagu yang ini menjadi iman kita. Janjinya takkan berubah, kasih setianya tak pernah hilang. Janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Kita nyanyikan dengan iman. Bapak Ibu pernah dengar lagu ini? Kita nyanyikan bersama-sama dengan iman kita. Apapun penantian kita, apapun pergumulan kita, ini yang kita pegang. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah hilang. Dia selalu ada bersama kita. Amin. Kita nyanyikan dengan iman kita. Janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Oh, sebab janjinya takkan berubah, sebab kasih setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Selalu ada Kau bersamaku, selalu ada Kau bersamaku. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Di saat Engkau mau pergi, Engkau mau naik ke surga, Kau memberikan janji, dan Kau memberikan perintah kepada kami untuk menantikan semua janji-Mu Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan bagaimana kami harus menantikan janji-Mu. Kami harus memiliki hati yang murni, kami memiliki ketaatan, dan kami mau menjalani proses. Mungkin proses itu berat buat kami, tapi kami percaya bahwa janji-Mu itu tetap ya dan amin. Tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah hilang janji-Mu atas hidup setiap kami. Dan kami mau Tuhan menantikan janji-Mu dengan kekuatan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, kami bisa menantikan janji Bapa atas hidup setiap kami, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang akan menggenapi semua janji-Mu. Hari ini kami belajar, dan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami goyah,
Mungkin iman kami goyah untuk menantikan semua apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan akan berkat dan semua yang kami harapkan daripada Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau hari ini kami bertobat, kami mau menjalani proses, kami mau sabar, kami mau tidak menyerah dalam menjalani penantian ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kuat, kami teguh, kami tunggu janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya tidak percaya semua jemaat Petrus Bos yang hadir di tempat ini telah diberkati oleh firman-Nya yang luar biasa. Pada saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Pendeta Cesa Senangko tetap masuk ke depan. Mimpi kita adalah perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk kesempatan bagi kami untuk perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat kembali karya terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kami manusia berdosa, di mana Engkau mati bagi kami. Engkau menebus kami dengan harga yang begitu mahal. Oleh karena itu Tuhan, layakkan setiap kami, hamba-hambamu, umatmu, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Dan kami percaya setiap kami yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini, boleh kami mengalami persekutuan yang tubuh dan darah. Dan kami boleh mengalami anugerah mujizat yang dari Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab janji-Nya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang. Sebab janji-Nya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janji-Nya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang. Sebab janji-Nya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janji-Nya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang. Sebab janji-Nya takkan berubah, selalu ada Kau bersamaku. Sebab janji-Nya takkan berubah, sebab kasih setia-Nya tak pernah hilang. Sebab janji-Nya takkan berubah, selalu ada Kau bersama. Saya undang Bapak
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan kembali karya yang terbesar sepanjang masa, di mana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yaitu Bapak Ibu dan saya. Kita percaya bahwa tubuhnya telah dipecah-pecahkan untuk kita. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi, kita datang kepada Tuhan di dalam sikap berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia, anugerah, keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan untuk kami. Dan kami percaya, kami mengakui bahwa tubuhmu telah dipecah-pecahkan untuk kami. Dan kami percaya kami semua menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan dan datang menghampiri Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu yang telah dicurahkan untuk kami. Kami percaya, kami mengakui bahwa darah Yesus telah membayar kami lunas. Kami percaya, kami mengakui bahwa darah Yesus telah memeteraikan kami menjadi milik. Kami percaya bahwa darah Yesus telah menyembuhkan kami, telah memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami percaya darah Yesus telah menyucikan kami. Sebelum kita meminumnya, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, kita naikkan ucapan syukur kita pribadi lepas pribadi. Jangan diam. Semua pribadi lepas pribadi, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan, buat kasih, buat anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Aku bersyukur untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam hidupku Tuhan. Bukan kuat dan gagahku, tapi karena kasih dan anugerah-Mu aku dipanggil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk panggilan dan pilihan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir menjadi milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami menjadi yatim piatu. Kami percaya berarti ada yang bertanggung jawab dalam hidup kami, yaitu pribadi-Mu sendiri. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi dan ada, kami percaya Allah yang menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Siap. Kita dari grup ceria mau mempersembahkan sebuah lagu. Tapi sebelumnya mau minta partisipasi dari semua yang ada di sini. Nanti dipilih ya, yang paling heboh narinya nanti dapat sedikit souvenir dari kami. Diajarin dulu gerakannya ya. Diajarin dulu gerakannya yuk. Ayo. Ini belum ada apa. Gerakannya ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Oke, siap ya? Yang paling heboh. Yang paling heboh, yang paling ceria, ya kita akan pilih untuk dapat souvenir 5 orang yang beruntung. Mari kita bangkit berdiri semua. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yo, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
sudah memimpin kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih, syukur, terima kasih ya Tuhan. Dan terima kasih juga atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami semua Tuhan. Benar kami ada dalam penantian Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya. Kami tidak berharap kepada manusia, tapi kami berharap kepadamu ya Bapak. Dalam penantian ini pasti Kau menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin ya Bapak. Terima kasih Bapak, asal kami taat dan setia kepadamu. Kami percaya Tuhan, pasti Kau jawab setiap doa kami. Pasti Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya lewat firman-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Yesus. Dan Kau tahu ya Bapak, teman kami yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa bersama kami, Kau lihat mereka ya Bapak. Jika Kau sakit, jika mereka sakit juga Kau sembuhkan Tuhan. Jika mereka mengalami masalah, Kau pasti tolongnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini yang mengalami masalah Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Semua pulang membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat keuangan, berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, Engkau curahkan semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.